Di awal film kita diperlihatkan sebuah pemuda yang bernama Beck sedang mencuri gaun cantik. Beck membawa gaun tersebut untuk diberikan kepada kekasihnya yang bernama Zaya. Zaya sangat senang menerima pemberian Beck. Beck pun terpukau saat melihat Zaya mengenakan gaun tersebut. Zaya berencana memakai gaun itu untuk menghadiri acara penobatan Dewa Horus menjadi raja selanjutnya. Semua rakyat Mesir sangat bahagia karena mereka sangat menantikan hal itu. Sementara itu di dalam istana, Dewa Horus baru bangun, yang dibangunkan oleh pelayan-pelayannya untuk bersiap-siap menghadiri acara penobatannya. Saat Horus sedang mandi, dia dihampiri oleh kekasihnya, yaitu Dewi Cinta, yang bernama Hathor. Hathor penasaran dan menanyakan, apakah Horus akan menjadi raja yang pelit jika sudah berkuasa nanti? Horus pun menjawab, kalau dulu saja, dia pernah memberikannya gelang dengan 42 bintang yang bisa menyelamatkan Hathor dari iblis. Acara penobatan Horus pun dimulai. Semua rakyat Mesir datang dengan sukacita membawa persembahan di acara yang agung ini. Tidak terkecuali Zaya yang datang ke istana kerajaan. Dewa yang mereka kagumi dilantik menjadi raja. Silih berganti para dewa-dewi Mesir memberikan selamat kepada Horus yang sebentar lagi akan menjadi raja. Dan Dewa Osiris memberikan pidato di sana. Osiris berkata kalau dia sangat mencintai semua rakyat Mesir, tidak peduli mereka miskin ataupun kaya. Karena di bawah kepemimpinannya, di alam kematian nanti, dewa-dewa kematian tidak akan memandang harta mereka. Semua rakyat Mesir akan disambut di dunia akhirat. Ini adalah hadiah Osiris untuk semua rakyat Mesir. Osiris kemudian memanggil Horus untuk maju ke depan. Ketika akan memakaikan mahkota raja di kepala Horus, tiba-tiba datang Set diikuti oleh ribuan pasukannya. Kedatangannya bukan untuk memberi selamat, namun dia berniat merebut tahta dari tangan Osiris. Set merasa kalau inilah saat yang tepat baginya untuk menjadi raja Mesir setelah ribuan tahun, menghimpun kekuatan di gurun pasir Mesir. Osiris yang tidak ingin bertarung dan langsung memeluk Set. Set malah menusuknya Osiris. Dan Osiris pun tumbang. Hal ini membuat semua orang ketakutan. Set memerintahkan semua dewa dan manusia yang ada di sana untuk berlutut di hadapannya. Kemudian Set membuat peraturan. Di alam kematian nanti, barang siapa yang tidak mampu membayar sejumlah emas, maka dia akan dibuang ke dalam neraka. Melihat Set yang semena-mena, Horus menjadi emosi dan kemudian bangkit dan menyerang Set. Mereka berdua pun bertarung. Dengan sengit, Horus dan Set kemudian berubah menjadi wujud asli mereka. Horus terbang dengan sayapnya dan menghajar Set. Namun Set masih jauh lebih kuat disebanding Horus. Dibantu pasukannya yang mengganggu pandangan Horus. Dan Set mengajar Horus bertubi-tubi. Kemudian mendekati Horus dan mencongkel kedua mata Horus. Tanpa kedua matanya, kini Horus menjadi sangat lemah. Melihat Horus akan dibunuh, Hathor memohon agar dia tidak membunuh Horus. Sebagai gantinya Hathor akan berjanji, akan melakukan apapun, asalkan Set tidak membunuh Horus. Bertahun-tahun kemudian, di bawah kepemimpinan Set, semua manusia dijadikan budak, dan dewa-dewi yang menentangnya dibunuh. Sementara Horus diasingkan di tempat yang jauh. Beck di sela-sela pekerjaannya menyelinap naik menuju sebuah ruangan. Beck menemui Zaya, yang saat ini menjadi pelayan sang arsitek, yang merancang bangunan. Ketika arsitek sedang pergi, di saat itulah dia bisa melepas rindu dengan Zaya. Beck berniat membebaskan Zaya dari tempat itu, jika dia sudah kaya nanti. Namun Zaya lebih memikirkan nasib seluruh warga Mesir. Zaya memiliki rencana untuk menumpangkan Set. Dari jauh, Zaya memperlihatkan rombongan pasukan, yang membawa harta jarahan perang antar kerajaan. Di saat harta itu dimasukkan ke dalam brankas kerajaan, itulah saat yang tepat untuk menyelinap masuk dan mengambil mata Horus yang disimpan di dalam brankas kerajaan. Zaya ingin Beck mencuri mata Horus dan mengembalikannya kepada Horus dengan harapan Horus bisa menolong seluruh rakyat Mesir. Di dalam perpustakaan, Beck melihat sebuah rancangan yang disebut Piramida Kekuatan Dewa Set, di mana di dalamnya tersimpan bara api. Sumber kekuatan Dewa Set. Zaya lalu memperlihatkan peta brankas kerajaan, tempat di mana mata Horus disimpan. Di dalam istana, sang arsitek menemui Set
dan melaporkan bahwa pembangunan monumen tertinggi di dunia, pesanan Seth, akan segera selesai. Seth sangat senang melihat hasil kerja arsiteknya tersebut. Malam harinya, Beck menyelinap di tumbukan harta rampasan perang dan masuk ke dalam brankas kerajaan. Di dalam, Beck melompat menuju sebuah jembatan. Di bawah terlihat kalau tempat itu dijaga oleh ribuan kalajengking. Beck melihat peta dan mengetahui jebakan-jebakan di depannya. Dan ternyata benar, tempat itu penuh dengan jebakan. Bermodalkan peta, dengan lincahnya Beck melewati jebakan-jebakan tersebut. Dari jauh Beck melihat, hanya ada satu mata Horus yang disimpan di tempat itu. Di saat Beck menghampirinya, tiba-tiba lantai di bawahnya runtuh. Beck berlari dan melompat meraih mata tersebut. Dan hal itu membuat dia jatuh ke bawah. Tidak disangka pancaran cahaya mata Horus bisa membuat para kalajengking takut. Siang harinya, di saat Beck kembali menemui Zaya, ternyata aksi mereka berdua ketahuan oleh sang arsitek. Beck kemudian mengeluarkan mata Horus yang membuat semua orang silau. Dalam kesempatan itu, Beck mengajak Zaya menaiki kereta kuda. Di jalanan kota, tiba-tiba sebuah panah dari sang arsitek berhasil menembus dada Zaya. Zaya pun tewas. Keesokan harinya, sampailah Beck di tempat pengasingan Horus. Beck kemudian bergegas masuk ke dalam kuil. Di dalam Beck menemui Horus yang buta dan tidak berdaya. Harus menyuruh Beck untuk pergi, karena tidak ada gunanya dia datang ke sana. Beck lalu memberitahu Horus kalau dia telah berhasil mencuri mata Horus dari dalam brankas Seth. Horus pun kemudian bangkit dan memaksa Beck untuk menyerahkan matanya. Namun Beck menolak. Bersedia menyerahkan mata Horus dengan syarat harus mau membantunya menghidupkan kembali Zaya. Awalnya Horus menolak karena dia tidak bisa menghidupkan orang mati. Beck yang kecewa kemudian berjalan pergi. Horus selalu memiliki ide. Dia tahu ada cara lain. Horus pun mencoba menghidupkan Zaya. Namun akhirnya gagal. Dia tidak bisa. Zaya sudah tewas. Lalu Horus memanggil dewa kematian, yaitu Anubis. Horus meminta Anubis mengantar Zaya masuk ke dalam gerbang akhirat. Beck yang melihatnya pun sedih, karena Zaya mati sebagai budak. Dia tidak punya harta untuk dipersembahkan. Zaya pasti akan dilemparkan ke neraka. Beck pun menjadi kesal. Dia memarahi Horus yang tidak bisa membantunya. Namun Horus malah menangkap Beck dan memaksanya menyerah matanya. Beck yang terancam, terpaksa menyerahkannya. Setelah memasang matanya kembali, Horus meminta mata yang satunya. Beck menjawab bahwa dia tidak tahu. Horus yang marah, kemudian mencekik Beck, berniat membunuhnya. Beck lalu memberitahu Horus kalau dia tahu kelemahan Dewa Seth. Beck pernah melihat rancangan piramida yang di dalamnya menyimpan api, sumber kekuatan Dewa Seth. Beck akan membantu Horus memasuki piramida itu, namun dengan syarat Horus harus membantunya menghidupkan kembali Zaya. Horus pun menyetujuinya. Horus ingin Beck membantunya merebut kembali tahta kerajaan. Dan setelah itu, dia akan memerintahkan penjaga akhirat menghidupkan Zaya. Mereka berdua pun bergegas pergi. Di saat Seth sedang menyiapkan pasukannya untuk membasmi para dewa yang memberontak, Seth mendapatkan laporan bahwa mata Horus telah dicuri. Seth dan anak buahnya memeriksa kuil tempat Horus diasingkan, dan tidak ada siapapun di sana. Seth malah menemukan tubuh Zaya yang sudah tidak bernyawa. Seth pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar Horus di tempat lain. Horus dan Beck sedang bersusah payah mendaki gunung. Sesampainya di puncak gunung, di depan batu matahari, Horus berdoa kepada kakeknya, sang dewa matahari, Ra, untuk meminjami kekuatan. Dan Horus pun berhasil. Horus berubah bentuk menjadi burung emas. Lalu Horus membawa Beck
terbang ke angkasa, ke tempat di mana Dewa Matahari berada. Dan sampailah di kapal, tempat tinggal sang Dewa Matahari. Baru saja mereka sampai, Dewa Matahari menyuruh mereka berdua untuk diam. Ra kemudian bangkit, dan berubah menjadi besar. Dengan kapalnya Dewa Ra, menarik matahari, untuk terus bergerak mengitari bumi. Ternyata di depan kapal itu, muncul cacing raksasa, yang ingin menghancurkan bumi. Dengan kekuatannya, Dewa Ra menyingkirkan cacing raksasa tersebut. Di depan Horus, Ra menjelaskan, kalau tugasnya sangatlah berat, yaitu menjaga kehidupan di bumi tetap aman dari serangan cacing raksasa. Ra lalu bertanya kepada Horus, maksud dan tujuannya datang menemuinya. Horus pun menjawab, kalau dia ingin mengambil air suci di samping kapal, untuk memadamkan api sumber kekuatan Dewa Set. Ra pun mengizinkannya. Lalu Horus selalu mengambil air tersebut, dimasukkan ke dalam botol kecil. Kemudian Horus meminta kekuatannya lagi kepada Ra. Namun Dewa Ra menolak, ia hanya meminjamkan sementara. Jika ingin menemuinya, sisanya harus Horus berusaha sendiri. Jika Horus berhasil menemukan makna hidupnya sendiri, maka kekuatannya akan kembali. Dewa Ra tidak suka cara Set memimpin Mesir, namun juga tidak yakin kalau Horus akan lebih baik. Sementara itu di bumi Dewa Set dan pasukannya sedang menghancurkan benteng terakhir pemberontak. Pemberontakan itu dipimpin oleh istrinya sendiri, yaitu Dewi Nephthys. Set terbang menuju markas pemberontak, dan mengalahkan beberapa penjaga dan memasukinya. Di dalam, Set menemui Dewi Nephthys. Lalu Nephthys berkata kalau dia menyesal, dulu menikahi Set. Ia tidak mengira Set akan menjadi dewa yang haus kekuasaan, dan bertindak semaunya. Di saat Nephthys berubah bentuk dan mencoba kabur, Set berhasil menangkapnya, dengan kejam memotong kedua sayap, dan membunuhnya. Di tempat lain Horus dan Bek terjatuh di hutan. Setelah kekuatan yang dipinjamkan Dewa Ra kepadanya habis, di saat Bek sedang mengambil air minum, dia dikejutkan dengan kedatangan para monster yang ingin membunuhnya. Horus kemudian muncul, dan bertarung dengan monster-monster itu. Meskipun tidak memiliki kekuatan dewa, Horus berhasil mengalahkan monster-monster itu. Di saat Horus lengah, dari belakang salah satu monster ternyata masih hidup, dan menghantam Horus dengan batu, hingga Horus terjatuh ke air terjun. Bek melompat meraihnya dan mencoba menyadarkan Horus yang pingsan. Saat hampir sampai di bawah, Horus pun kembali siuman, dan mereka berdua pun berhasil selamat. Malam harinya Set mendapat laporan bahwa Horus dan Bek berhasil kabur. Set pun murka, dan membunuh anak buahnya. Di dalam tenda, di hadapan Hathor, Set memperlihatkan peta bumi datar, yang di baliknya terdapat dunia kematian. Sebelum para arwah mencapai akhirat, Set ingin Hathor membantunya masuk ke dalam dunia kematian. Ia ingin menguasainya, karena ambisi utama Set ternyata ingin hidup abadi selamanya. Hathor pun menolak, karena jika dia masuk ke dalam dunia kematian, maka rituan iblis akan mengincarnya. Set ternyata mengetahui gelang milik Hathor, yang bisa menyingkirkan para iblis. Set ingin menggunakan gelang itu untuk masuk ke dalam dunia kematian, di saat semua orang tertidur. Dengan kemampuannya, Hathor yang khawatir, mencoba melihat kondisi Horus di dalam bayangan pasir. Namun ternyata, aksinya itu diketahui oleh Set. Set pun marah, karena ternyata selama ini, Hathor berpura-pura setia padanya. Set pun berniat membunuh Hathor, dan Hathor pun kemudian melepaskan tulang di tangannya, dan seketika termasuk ke dalam dunia kematian. Terlihat ribuan iblis yang mencoba menarik-narik tubuh Hathor. Namun Hathor berhasil memakai gelang itu kembali, sehingga dia bisa lolos dari jeratan iblis, dan kembali ke bumi. Hanya dengan cara itulah Hathor bisa kabur dari Set. Siang harinya, Horus dan Bek, yang sedang beristirahat di runtuhan kuil Osiris, dikejutkan dengan datangnya dua ular raksasa. Ternyata itu adalah anak buah Set yang diperintahkan untuk membunuh mereka. Horus dan Bek pun berlari untuk menghindar. Mereka berdua bersembunyi dari kejaran monster ular itu. Bek lalu memiliki ide untuk mengalihkan perhatian salah satu ular. Bek pun langsung berlari. Di saat ular hitam mengejarnya, dari bawah, Horus berhasil menusuk ular itu. Horus lalu menusuk mulut ular itu dengan tombak dan menahannya. Bek kembali berlari memancing ular yang satunya. Dari belakang, Horus mengejar dan melompat ke atasnya. Horus bertarung dengan sang pengendara ular, dan mengikatnya, sehingga ular tersebut berhasil dipancing, dan jatuh ke dalam jurang. Di tengah-tengah pertempuran, tiba-tiba muncul Hathor dari balik reruntuhan. Dengan santainya Hathor mendekati monster ular yang sedang mengamuk. Lalu dia melepaskan tombak yang menancap di mulut ular tersebut, dan menyihirnya, agar ular itu bergerak sesuai kehendaknya.
Tiba-tiba ular itu bergerak aneh dan membakar tubuhnya sendiri. Ular itu pun berhasil dikalahkan. Bukannya berterima kasih, Horus malah marah pada Hathor. Gara-gara selama ini selingkuh dengan Set. Hathor lalu menjawab kalau dia terpaksa melakukannya. Karena jika dia menolak, maka Set akan membunuhnya. Apa rencana mereka untuk mengalahkan Set? Beck menjelaskan, kalau mereka akan menyelinap masuk ke dalam piramida, yang menyimpan api kekuatan Set, dan memadamkannya. Mendengar penjelasan Beck, Hathor pun ragu, karena piramida itu dijaga oleh monster Sphinx. Sphinx akan membunuh siapapun yang gagal menjawab teka-tekinya. Menyadari hal ini, Horus lalu memiliki ide untuk meminta bantuan Dewa Thoth yang sangat pintar. Mereka pun bergegas menuju tempat persembunyian Dewa Thoth. Mereka berjalan melewati rawa-rawa di antara pohon-pohon yang tinggi. Hathor menyuruh Beck untuk mengambilkan air minum untuknya. Namun Beck menolak. Hathor lalu mencoba menyihir Beck, namun ternyata gagal. Ternyata Hathor tidak bisa menyihir pria yang sedang jatuh cinta. Hathor pun bertanya mengenai wanita pujaan hati Beck. Beck menjawab kalau pujaan hatinya telah tewas. Namun Horus berjanji akan menghidupkannya kembali. Setelah berhasil mengalahkan Set, Hathor pun bingung mendengar hal itu. Akhirnya mereka berhasil mencapai tempat persembunyian Dewa Thoth. Mereka pun memasukinya. Di dalam, terlihat Dewa Thoth dan para asistennya sedang sibuk mempelajari semua hal yang ada di dunia ini. Horus meminta Thoth yang pintar untuk membantunya ikut masuk ke dalam piramida dan menjawab pertanyaan Sphinx. Namun dengan tegas Dewa Thoth menolaknya. Beck lalu maju dan berkata, jika Thoth tidak mau membantunya, maka dia sendiri yang akan menjawab teka-teki Sphinx. Namun sebelumnya, Beck akan memberitahu Sphinx, jika Dewa Thoth tidak berani menjawab tantangan teka-teki Sphinx. Karena Thoth kurang pintar, Thoth yang mendengar hal itu pun langsung emosi. Karena dianggap bodoh, Thoth pun akhirnya bersedia untuk ikut dan membantu. Mereka pun bergegas pergi. Di tengah padang pasir, Hathor bertanya kepada Horus, kenapa dia tega berbohong dengan menjanjikan bisa menghidupkan orang mati. Padahal itu tidaklah mungkin. Horus lalu menjawab, kalau dia terpaksa berbohong, agar dia bisa mengalahkan Set dan menyelamatkan semua orang. Hathor yang kasihan, lalu menemui Beck. Dengan kemampuannya, Hathor memperlihatkan kondisi Zaya di dalam alam kematian. Beck khawatir, Zaya tidak bisa melewati gerbang menuju akhirat, karena Zaya tidak memiliki harta untuk dipersembahkan. Malam harinya, Horus dan yang lain sampai di depan piramida milik Set, yang dilindungi oleh badai pasir. Piramida itu selalu bergerak tidak beraturan. Beck lalu melompat memasuki piramida itu. Beck melompat melewati tangga dan meraih tuas untuk menghentikan badai pasir. Dan dia berhasil. Badai pasir itu pun berhenti. Horus dan yang lain kemudian menyusul masuk. Saat sedang berjalan di dalam piramida, tiba-tiba mereka dihadang oleh monster raksasa Sphinx. Sphinx memberikan sebuah teka-teki. Jika jawabannya salah, maka Sphinx akan membunuh mereka semua. Pertanyaannya adalah kerupuk apa yang terbuat dari hewan. Awalnya Thoth sempat bingung, juga tidak tahu jawabannya. Sphinx ngamuk menyuruh mereka segera menjawabnya. Di saat Sphinx hampir membunuh Horus, Thoth teringat akan jawabannya. Thoth lalu berkata kalau jawabannya adalah kerupuk kulit. Dan benar sekali, Sphinx pun pergi menghilang. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju lubang tempat api kekuatan Set berada. Di saat Horus mendekatinya, tiba-tiba sebuah jebakan muncul dari bawah. Air suci di tangan Horus pun terlempar. Dari belakang Set datang dan menyerang Thoth. Set mengambil otak Thoth dan juga membunuhnya. Di saat Set sedang menceramahi Horus, Beck mengambil air suci dan berniat menaburkannya ke dalam lubang api. Set yang melihatnya pun menyuruh Beck untuk berhenti. Set memperlihatkan kalung Zaya. Set memberitahu Beck kalau janji Horus yang ingin menghidupkan Zaya kembali adalah hal yang mustahil. Meskipun Horus menjadi raja Mesir kalipun, Horus telah membohongi Beck. Beck pun kaget mendengar hal tersebut. Beck menjadi ragu. Set akhirnya berhasil meraih air suci dan menghancurkannya. Set kemudian berjalan pergi, berniat ingin mengubur mereka di piramida itu. Melihat piramida itu mulai runtuh, dengan sisa-sisa kekuatannya, Horus berhasil keluar dari jebakan. Mereka pun berlari menyelamatkan diri keluar dari piramida. Setelah berhasil keluar, Beck mengungkapkan rasa kekecewaannya pada Horus yang selama ini membohonginya. Akhirnya Beck sadar kalau ternyata benar. Manusia tidak pernah dianggap berharga di mata para dewa. Mendengar hal itu, Hathor yang kasihan kemudian berdiri. Hathor memanggil Anubis untuk datang. Hathor memberitahu Anubis, jika kekasih Beck tidak memiliki harta untuk melewati terbang akhirat, Hathor ingin Anubis mengantar Beck masuk ke dalam dunia kematian untuk memberikan emas bagi gadis pujaannya. Anubis pun bersedia, namun hal ini membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Hathor lalu merelakan gelang miliknya untuk diberikan sebagai persembahan. Anubis pun menyetujuinya.
Horus lalu bangkit dan melarang Hathor melepaskan gelang itu. Karena resikonya Hathor akan kembali diculik oleh para iblis. Namun Hathor bersikeras. Karena mereka para dewa bersalah. Telah membohongi Bek, Hathor ingin membantu Bek, memberikan salam perpisahan terakhir pada kekasihnya. Horus menyuruh Hathor jangan melakukannya. Tetapi Hathor tetap melepaskan gelang miliknya. Akibatnya Hathor langsung diculik oleh para iblis. Horus pun memberikan gelang itu pada Bek, dan melakukan apa yang diinginkan oleh Hathor. Bek pun masuk dalam dunia kematian. Diantar oleh Anubis. Di dalam gerbang akhirat, terlihat para arwah yang hendak melewatinya. Mereka diharuskan membawa persembahan berupa emas. Roh para orang kaya akan bisa melewati gerbang terakhir dengan mudah. Sedangkan roh orang-orang miskin akan terjebak di dalam kegelapan. Kini giliran Zaya untuk maju. Zaya yang tidak punya apa-apa pun bingung. Tiba-tiba muncul Anubis dan Bek di sana. Bek lalu mendekati Zaya. Bek sangat senang bisa kembali bertemu Zaya. Namun dia tidak bisa menyentuh Zaya. Di Mesir, Set memasangkan sayap Nephthys di punggungnya, otak Tot di kepalanya, jantung Osiris di dalam dadanya, dan salah satu mata Horus di kepalanya. Set kini menjadi sangat kuat, dan Set lalu terbang pergi ke kapal, di mana Dewa Matahari berada. Di sana Set marah. Kenapa Dewa Ra membiarkannya terlantar sendirian di padang pasir yang tandus? Sedangkan Osiris menjadi raja di sepanjang sungai yang makmur. Set bertanya kenapa Ra menganugerahi Osiris seorang putra. Sedangkan dirinya tidak. Ra kemudian menjawab, kalau itu semua adalah sebuah ujian. Osiris berhasil menjalani ujian dengan menjadi raja yang bijaksana. Sedangkan Ra sengaja membuat Set menjadi mandul. Karena dia tidak ingin Set menjadi lemah. Dengan merindukan anaknya. Seperti yang selama ini Ra rasakan, di mana dia bekerja sendirian, merindukan anak-anaknya. Ternyata Ra telah mempersiapkan Set untuk menggantikannya menjadi dewa penjaga matahari. Jika Set tersedia, maka semua dosa-dosanya akan diampuni. Namun Set menolak. Dia memiliki rencana lain, yaitu Set ingin hidup abadi. Karena sekuat-kuatnya dewa, mereka akan tetap mati juga. Set ingin membiarkan cacing raksasa menghancurkan bumi dan dunia kematian. Ra mencoba menjelaskan, kalau hal itu malah akan merusak keseimbangan. Namun Set tetap bersikeras. Dia akan merebut kekuatan Dewa Ra, dan membentuk kembali dunia, menjadi apapun semaunya. Dewa Ra dan Set pun bertarung. Di saat Dewa Ra lengah, Set mengambil tombaknya, dan melemparkan di dalam alam kematian. Saat Bek akan memberikan gelang milik Hathor untuk persembahan, tiba-tiba muncul cacing raksasa yang hendak menghancurkan alam kematian. Anubis mencoba menahannya, namun karena kekuatannya yang terbatas, Anubis menyuruh Bek untuk kembali ke bumi, menemui Horus, dan mencari cara untuk menghentikan semua ini. Bek pun kembali ke bumi, dan memberitahu Horus tentang apa yang terjadi di dunia kematian. Horus ternyata sudah tahu, jika setelah mengalahkan Dewa Ra, tiba-tiba dari atas datang kendaraan milik Nephthys, membantu mereka. Mereka pun bergegas naik. Di pusat kerajaan, Set yang telah kembali, mendarat di puncak monumen miliknya. Dengan menggunakan kekuatan tombak Dewa Matahari, Set memanggil cacing raksasa, masuk ke bumi. Dari jauh, Horus pun melihat kejadian itu. Horus tahu, kalau Dewa Ra masih hidup, tetapi dia butuh tombak miliknya, agar kekuatannya kembali. Mereka pun berencana untuk merebut tombak itu dari tangan Set. Horus dan Bek lalu menculik sang arsitek, untuk membantu mereka masuk ke dalam monumen Set. Sang arsitek mengantar mereka naik ke atas menggunakan lift. Mereka pun berpencar. Horus melompat menuju jendela dan memanjat naik dari luar. Di dalam, sang arsitek mengetahui Horus sudah pergi. Sang arsitek mencoba membakar lift. Bek dan sang arsitek pun bertarung. Di luar, Horus akhirnya berhasil mencapai puncak. Set yang menyadari kehadiran Horus langsung menyerangnya. Mereka berdua pun bertarung. Ternyata, Set masih terlalu kuat dari Horus. Di dalam, menyadari lift sebentar lagi akan hancur. Bek meraih sebuah tali. Bek menedang sang arsitek hingga jatuh, dan kemudian melompat bergelantungan menuju puncak. Di atas monumen, Horus masih berusaha sekuat tenaga bertarung melawan Set. Namun Set yang lebih kuat berhasil menjatuhkannya. Di saat Set mau menusuk Horus, dari belakang, Bek melemparkan tali ke arah tombak, dan membuatnya meleset. Set yang emosi, lalu berubah bentuk, dan menghajar Bek. Tidak disangka, Bek malah berhasil mengambil mata Horus dari kepala Set. Set lalu melempar Bek, sambil meluncur jatuh. Bek melempar mata itu ke arah Horus. Namun bukannya meraih matanya, Horus malah memilih untuk menyelamatkan Bek yang terjatuh. Mereka berdua pun meluncur ke bawah. Namun tiba-tiba Horus berubah bentuk. Kekuatannya telah kembali. Horus pun terbang meluncur menyelamatkan Bek. Sesampainya di bawah, Horus akhirnya sadar,
kalau tujuan hidupnya selama ini bukan untuk balas dendam, tetapi untuk melindungi rakyat Mesir. Itulah sebabnya kekuatannya bisa kembali. Setelah dia melepaskan ekornya sendiri, Horus lalu kembali melesat ke atas. Horus dan Set kembali bertarung. Mereka terbang saling kejar-kejaran. Di langit Mesir, Horus memancing Set masuk ke dalam monumen dan menjebaknya. Horus kemudian melepaskan sayap milik Set dan melemparkannya ke bawah. Di saat panik, Set menembakkan tombak ke segala penjuru. Hal itu membuat monumen miliknya hancur dan menimpanya sendiri. Melihat Set yang sedang merangkak tak berdaya, Horus kemudian mengambil tombak dan menusuk Set hingga tewas. Horus kemudian bergegas menemui Dewara yang melayang-layang di angkasa. Setelah tombak pemiliknya dikembalikan, Dewara pun kembali bangkit. Dengan kekuatan tombak miliknya, Dewara menggiring cacing raksasa untuk menjauh dari bumi. Begitupun di dunia kematian. Semuanya pun akhirnya kembali seperti semula. Horus yang sudah kembali ke Mesir, dihampiri seorang gadis yang menemukan salah satu matanya. Setelah memasang kembali mata, Horus pun berterima kasih. Di saat Horus akan mengucapkan terima kasih kepada Bek, ternyata luka di tubuh Bek sangatlah parah. Bek pun tewas. Dengan perasaan sedih, Horus membawa jasad Bek masuk dalam kuil untuk berbaring di samping Zaya. Tiba-tiba dari belakang muncul Dewara menghampirinya. Dewara sangat berhutang budi pada Horus, yang telah mengembalikan keseimbangan kehidupan. Sebagai gantinya Dewara akan mengabulkan apapun permintaan Horus. Horus lalu menjawab, kalau satu-satunya yang dia inginkan saat ini adalah kemustahilan. Dewara pun mengabulkannya keinginannya. Bek dan kekasihnya Zaya hidup kembali. Singkat cerita, semua orang kembali berkumpul untuk penobatan Horus menjadi Raja Mesir. Hal pertama yang Horus dilakukan setelah menjadi raja adalah menghapuskan aturan pemberian persembahan agar bisa masuk ke dalam akhirat. Menurut Horus, dunia akhirat harus diperoleh dengan kebaikan dan kasih sayang selama hidup di dunia. Sore harinya, Bek menghampiri Horus untuk mengembalikan gelang milik Hathor. Horus ternyata sangat merindukan Hathor. Dia ingin pergi untuk mencari Hathor. Horus lalu menyuruh Bek dan keturunannya pemimpin Mesir. Selama dia pergi, Horus pun berubah bentuk dan terbang meninggalkan Mesir untuk menjemput Hathor, dan film pun berakhirlah. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran di kolom komentar. Dan jangan lupa, like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan Baceo Google saya. Pesan, jangan lupa tengok kanan kiri sebelum nyebrang.